Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sukraini dengan NIM 21002033 akan mempresentasikan prinsip dasar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Leni Marlina. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Yang kedua, seorang wirausahawan tidak hanya berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Selanjutnya, jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan apapun profesinya. Selanjutnya, 6 hakikat pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, jasa, dan kiat proses dan hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah satu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda menurut Drucker pada tahun 1959. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Selanjutnya, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Entrepreneur adalah orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai. Entrepreneur mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap oleh orang lain. Entry adalah berasal dari kata entreprendre dalam bahasa Prancis. Entry adalah sebuah usaha yang berani dan penuh risiko atau sulit. Pengertian kewirausahaan menurut Peter V. Drucker. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya, menurut Robert Hilsrich, kewirausahaan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya, seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Selanjutnya, menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Menurut S. Vijandi, kewirausahaan merupakan suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Selanjutnya, proses kewirausahaan menurut Carol North, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. 3 faktor yang mempengaruhi inovasi. Yang pertama ada lingkungan, keluarga, dan organisasi. Proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Dengan niat, melihat peluang usaha, dan memilih jenis usaha. Selanjutnya, tahap melaksanakan usaha. Itu ada pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya, tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahaan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, mengembangkan usaha.
tahapan lanjut berdasarkan hasil analisa, maka usaha dapat diperluas. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi berwirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, berkomitmen, dan mengembangkan dan memelihara relasi. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki wirausaha menurut Dan Reed Street Business Credit Service. Yang pertama, knowing your business, artinya usaha yang akan dilakukan. Kedua, knowing the basic management, atau dasar bisnis. Ketiga, having proper attitude, atau sikap sempurna. Keempat, having adequate capital, atau modal yang cukup. 5. Manage finance effectively, atau mengelola keuangan. 6. Manage time efficiently, atau mengatur waktu. 7. Satisfying customer by provider quality product. 8. Knowing how to compete, atau strategi. 9. Coping with regulation and paperwork, atau membuat aturan. Disiplin ilmu kewirausahaan dan perkembangannya. Dalam teori ekonomi, studi kewirausahaan ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada peran serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha. Kedua, studi kewirausahaan meneliti karakteristik kepribadian kewirausahaan. Ketiga, penelitian ditekankan pada pengaruh dari lingkungan sosial dan kebudayaan dalam pembentukan masyarakat wirausaha. Keempat, Ray dan Ranajran menandaskan walaupun terdapat perbedaan sudut pandang, penelitian yang dilakukan ahli ekonomi, psikologi, dan sosiologi harus tetap berpijak pada kegiatan kewirausahaan, sebab akibatnya pada tingkat mikro dan makro. Selanjutnya, kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, pandangan ahli ekonomi. Wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kedua, wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaiki produksi lainnya. Ketiga, dengan kata lain, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Selanjutnya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur entrepreneur yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Selanjutnya, pandangan pelaku bisnis. Carbrook dan Zimmerler, wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. Kedua, Dan Steenhoff dan John F. Burgess. Pengusaha adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola, dan berani menanggung risiko sebuah usaha atau perusahaan. Sedangkan wirausaha adalah orang yang menanggung risiko keuangan, material, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, Sri Edi Swasano. Wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, menanggung risiko yang mempunyai visi ke depan, dan memiliki pandangan psikolog. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan, serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Selanjutnya, pandangan pemodal. Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat.
Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembentukan kewirausahaan. Yang pertama, seorang wirausaha lebih memiliki street smart daripada book smart. Maksudnya adalah, seorang wirausaha lebih mengutamakan untuk belajar dari pengalaman dibanding dengan belajar dari buku dan pendidikan formal. Selanjutnya, Crutchfield pada tahun 1987. Masalah pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan wirausaha. Kegagalan pertama dari seorang wirausaha adalah karena dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. Selanjutnya, Ilse pada tahun 1984 dalam footnote, dibandingkan dengan tenaga lain, tenaga terdidik S1 memiliki potensi lebih besar untuk berhasil menjadi seorang wirausaha karena memiliki kemampuan penalaran yang telah berkembang dan wawasan berpikir yang lebih luas. Keempat, disimpulkan bahwa seorang wirausaha yang memiliki potensi sukses adalah mereka yang mengerti kegunaan pendidikan untuk menunjang kegiatan serta mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Lingkungan pendidikan dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan pembentukan kewirausahaan. Yang pertama, deficit equilibrium. Seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Pengambilan keputusan menjadi wirausaha, perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahannya. Goal-directed behavior. Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah keluarga. Atau maksudnya tujuan memecahkan masalah kekurangan. Selanjutnya, pencapaian tujuan. Tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seseorang melakukan kegiatan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.